Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan dengan NIM 22842400009 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Tujuan saya menjelaskan tentang termodinamika ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Teknik dengan dosen pengampu Bapak Tresna Galih PD. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika ya. Jadi termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perpindahan. Nah, jadi bisa kita tarik atau simpulkan bahwa jadi termodinamika ini adalah suatu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari proses perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Nah, yang dimana kalor ini dapat diartikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Nah, mungkin contoh kalor yang saya ingat yaitu sinar matahari yang membuat bumi itu panas. Jadi dari matahari ke bumi. Nah, sementara itu usaha dapat diartikan sebagai perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Sedangkan sistem itu adalah objek atau materi yang kita amati atau menjadi fokus kita. Nah, terus lingkungan adalah semua hal atau semua bagian yang berada di luar sistem. Contohnya mungkin adalah saya mengamati gas yang berada di dalam tabung. Gas itu atau yang saya amati itu adalah sistem dan si tabungnya berupa lingkungan. Nah, jadi perubahan energi di dalam bentuk kalor dan usaha yang terjadi di lingkungan, antara lingkungan dan sistem, yaitu disebut termodinamika. Nah, jadi sistem juga ada 3 ya, yaitu sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Di mana sistem terisolasi ini sistem yang dimana tidak ada perpindahan kalor dan materi, kalor dan objek atau materi ya. Contohnya air di dalam termos. Air di dalam termos tidak membuat si lingkungannya itu panas, dan tidak ada yang keluar juga air atau uapnya. Nah, setelah sistem terisolasi ada juga sistem tertutup. Nah, di mana sistem tertutup ini adalah sistem yang hanya mengalami pertukaran energi atau kalor dan usaha dengan lingkungan, tetapi tidak mengalami pertukaran materi. Contohnya air yang disimpan pada teko baja yang tertutup. Nah, pasti si tekonya juga kan panas ya. Jadi itu mengalami pertukaran energi. Terus ada pula contohnya kopi
tapi di gelas yang tertutup juga itu merupakan sistem tertutup. Terus selanjutnya adalah sistem terbuka. Nah, di mana sistem terbuka ini adalah sistem yang mengalami pertukaran materi dan kalor dan usaha, energi kalor dan usaha dengan lingkungan. Jadi contohnya itu sinar matahari ke samudra mungkin sedikit tambahan juga, tidak akan terjadi perpindahan atau pertukaran energi jika si sistem dan lingkungannya ini suhunya sama, maka tidak akan terjadi. Tetapi jika sistemnya lebih rendah daripada lingkungannya itu, nah si lingkungannya ini akan berusaha menyamakan si sistem ini agar suhunya sama. Itu juga terjadi saat kita naik gunung dimana sistem di lingkungannya itu sangat dingin dan tubuh kita itu membawa suhu yang rendah. Nah, si sistem itu karena sistemnya lebih besar ya, maka si lingkungannya ini membuat si sistem ini sama suhunya. Dari tadi kita membahas kalor, energi, tanpa kita sadari kita belum tahu nih suhu itu apa. Nah, jadi suhu itu adalah suatu besaran yang memiliki persamaan dua sistem dalam keadaan setimbang termal atau tidak terjadi pertukaran kalor. Nah, di suhu juga ada yang namanya skala suhu, titik didih dan titik beku. Nah, di mana skala suhu itu kadang berbeda-beda ya di tiap negara. Contohnya kita di Indonesia menggunakan Celcius. Nah, jadi ada titik didih dan titik beku. Nah, skala suhu ini ada 4. Jadi ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, Kelvin, dan derajat Reaumur. Nah, di mana masing-masing ini memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Contohnya titik beku derajat Celcius itu 0 derajat Celcius dan titik didih derajat Celcius itu 100 derajat Celcius. Tetapi berbeda dengan skala-skala yang lain. Misalnya skala yang lain itu titik beku Fahrenheit itu 32, sedangkan titik didih derajat Fahrenheit itu 212. Sangat berbeda dengan derajat Celcius. Di mana limit suhu ini ya berada pada minus 273 Kelvin, di mana saat suhu itu ada atau ya ada, maka partikel-partikel atau materi itu tidak akan bergerak. Maka itu disebut dengan seperti yang awal saya sebutkan tadi, yaitu tentang kalor.
Nah, saya mungkin ada contoh nih. Ada kompor yang sedang memanaskan air hingga air itu mendidih. Nah, saat dipanaskan pasti ada transfer energi dari suatu zat ke zat yang lain, disertai dengan perubahan suhu atau yang disebut dengan kalor. Nah, kalor yang diterima air ini digunakan untuk menaikkan suhunya sampai mencapai titik didih, bahkan untuk berubah wujud menjadi dari cair menjadi gas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi termodinamika. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pun salah pengertian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.